ada perang Hamratul Asad itu ada kejadian yang penting. Ada sebab yang membuat kerugian dalam peperangan ya. Al-Quran juga menampakkan beberapa kelemahan yang ada di pasukan mukmin jika dikaitkan dengan kewajiban yang harus mereka lakukan pada saat yang kritis. Al-Quran membicarakan sikap orang munafik melecehkan diri mereka dan menyingkap permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tersimpan di dalam hati mereka sambil berusaha menyingkirkan keraguan yang ada di hati orang mukmin yang lemah. Nah, kelompok inilah yang menjadi sasaran para orang-orang munafik dan Yahudi. Jadi orang-orang munafik dan Yahudi itu mencari kesempatan untuk membuat bimbang orang mukmin ya terhadap apa yang akan diraih pada peperangan itu. Ada 60 ayat dari surat Ali Imran yang turun tentang peperangan ini. Diawali dengan permulaan tahap peperangan. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Ali Imran ayat 121. Nah, kesudahan ayat ini merupakan catatan dari hasil peperangan dan hikmahnya. Inilah ya catatannya tentang hasil dan hikmah peperangan. Ma kana Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizul khabisa minal thayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk para orang-orang yang munafik dengan yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Nah, jadi peperangan itu akan membuat pemisahan. Oh, ini ternyata orang ini munafik, orang ini orang yang baik, orang mukmin. Kelihatan nanti di peperangan. Ada yang menghindar karena dia takut dengan orang-orang kafir. Ada yang tidak mau pergi dalam berperang karena munafiknya, kayak gitu ya. Nah, dan Allah pula tidak akan memperlihatkan kepada hal-hal yang gaib kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak bisa kita melihat hal-hal yang gaib sebenarnya. Tapi kalau Allah berkehendak terhadap seseorang agar orang itu bisa melihat hal-hal yang gaib, maka bisa saja itu terjadi. Ibnu Qayyim telah membahas hikmah dan sasaran dari peperangan ini. Jadi ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari peperangan ini. Menurut Ibnu Hajar, para ulama berkata, kisah tentang perang Uhud dan kesudahan yang menimpa orang muslim mengandung beberapa hikmah. Antaranya, satu, memperlihatkan kepada orang muslim akibat yang tidak menguntungkan jika durhaka dan melanggar larangan. Tepatnya tindakan para pemanah. Ingat ya, para pemanah yang meninggalkan tempatnya hanya untuk mendapatkan harta rampasan. Padahal Rasulullah sudah memerintahkan jangan meninggalkan tempat itu bagaimanapun keadaannya. Ya. Yang kedua, seperti yang biasa terjadi pada diri para rasul, jika mendapatkan cobaan tertentu, maka akan diberikan setelah kesusahan akan diberikan kemudahan. Jadi hikmah dari cobaan ini adalah
Jika para rasul terus-menerus mendapatkan kemenangan, maka orang yang sebenarnya tidak termasuk golongan mereka juga ikut bergabung, sehingga sulit dibedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebaliknya, jika orang Islam itu menang terus ikut barisan kaum muslimin, tapi kalau kalah kan mereka nggak mau. Makanya nanti kelihatan orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Hikmahnya akan tampak. Sekali menang, sesekali kalah, agar bisa melihat orang-orang yang munafik atau orang yang tidak munafik, ya. Yang ketiga, kemenangan yang tertunda seringkali membuat hancur jiwa. Namun, orang muslim atau orang mukmin itu akan sabar dalam mendapatkan cobaan, sedangkan orang munafik itu akan merasa risau, ya, gelisah dengan kekalahan atau kemenangan yang tertunda itu. Yang keempat, Allah telah menyediakan hamba-hambanya yang mukmin kedudukan yang mulia di sisinya, yang tidak mungkin dicapai begitu saja. Maksudnya dengan mudahnya dapat surganya Allah, dapat keridhaan Allah, tidak. Tapi Allah itu mengujinya dengan cobaan, dengan kekalahan, dengan keadaan yang sulit dalam peperangan, ya. Nah, yang kelima, mati syahid merupakan kedudukan para penolong agama Allah yang paling tinggi. Nah, inilah yang dikehendaki Allah terhadap orang-orang mukmin pada saat itu. Jika mereka mati syahid, maka itulah mereka itu telah menolong agama Allah dan mereka akan memperoleh kedudukan yang layak di sisi Allah. Yang keenam, Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya dengan menampakkan sebab yang akan membuat bertambah kufur mereka karena mereka menyiksa para penolong Allah. Dengan begitu, dosa-dosa orang mukmin itu akan terhapus dan dosa orang kafir menjadi menumpuk. Jadi, sebenarnya Allah ingin menghancurkan musuh-musuh Allah yang tidak suka sama perintah Allah, ya. Yang tidak suka dengan Rasulullah itu, ya. Supaya orang-orang kafir itu bertambah banyak, ya, siksaannya, ya.